tidak ada hujan dan wilayah menyuruh, belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka. Tuhan telah berfirman, bila ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri berdoa
Engkau Tuhan, Engkau yang memelah laut, yang mati pun Kau bangkitkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya, berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya, percayalah kepadanya, percayalah kepadanya. Oh, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua Tuhan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh menangkap dan mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi salam kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini, perasaan atau rasa. Saya pilihkannya demikian, rasa atau perasaan bosan hidup. Nah, jangan katakan itu mustahil, karena cukup banyak kalau dunia semakin menekan rasanya, hidup semakin tertekan rasanya, semakin banyak penderitaan, semakin banyak masalah, sampai akhirnya orang bisa mengatakan aku bosan hidup rasanya. Nah ini ya, apakah itu? Itu ada salah satu hasil karya si jahat ya, yang menanamkan pada diri manusia perasaan kebosanan, terutama kebosanan sampai bahkan terparah bosan hidup katanya. Itu karya si jahat menanamkan, memanfaatkan situasi di mana orang merasa tertekan terus, orang merasa tertindas terus, orang merasa menderita terus, hingga akhirnya muncullah katanya perasaan bosan hidup. Ingat, jangan kita lupakan, itu adalah karya si jahat. Jangan biarkan itu tumbuh dalam diri kita, terutama kita orang percaya ya. Dan kalau yang beginian ini menguasai hidup manusia, hidup seorang, maka tidak heran kalau begitu mudah dia untuk bahkan untuk melakukan bunuh diri, bahkan dengan alasannya sepele sebenarnya ya. Menurut orang yang sepele, gitu aja kok. Ya ini kalau sudah dikuasai rasa begini, rasa bosan hidup, maka gampang sekali terjebak ke sana. Maka kita orang percaya harus hindari. Bahkan ada juga loh orang percaya katanya yang mengalami begini. Pertanyaannya, antara lain, mengapa kok bisa begitu mudahnya untuk menjadi mabuk berat orang dia dan kecanduan narkoba? Antaranya juga gitu, rasa bosan hidup yang sebelumnya, maka untuk melupakannya, maka dia masuk loh kecanduan narkoba atau kecanduan mabuk-mabuk dan sebagainya. Salah satu penyebab yang banyak ditemukan karena rasa bosan hidup ini. Lalu pertanyaannya kalau gitu, mengapa orang sampai merasa bosan hidup, sampai perasaan itu bisa ditanamkan oleh si jahat dalam dirinya ya? Yang pertama, karena dia dipenuhi dan dikuasai oleh rasa kecewa terhadap kehidupannya yang sedemikian berat ya, dikatakan demikian. Mari kita lihat Matius 27 ayat 3 sampai 5. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Jadi kalau orang dikuasai oleh rasa kecewa dan hidupnya yang berat, maka ujung-ujungnya bisa dia merasa bosan hidup. Percuma saja aku hidup dan sebagainya. Matius 27, maaf ya, ayat 3 sampai 5.
pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah jadi hukuman, ia menyesal lalu mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua. Kemungkinan Yudas pikir kalau kembalikan duitnya nanti Yesus dilepaskan, pikirnya begitu. Ia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dia merasa bosan hidup, ya, karena merasa tidak bisa lagi perbaiki semua kesalahannya. Berikutnya kita lihat juga Yunus 3, surat Nabi Yunus, kitab Nabi Yunus yang ketiga dan pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berbalik dan tingkah laku jahat, menyesalah Allah atas malapetaka yang akan dibuat oleh mereka yang telah disampaikannya. Ia pun jadi melakukannya. Lalu pasal 4 ayat 1 sampai 3 mengatakan, tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Dia kecewa, ya, karena keinginannya tidak terkabul. Lalu ia berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika masih di negeriku? Itu sebabnya aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Aku tahu bahwa Engkau Allah pengasih penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta menyesal atau malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan, patutkah Engkau marah? Yunus keluar dari kota itu lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya melihat apa yang terjadi atas kota itu. Nah ini karena kecewa tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Yunus ingin Niniwe dihancurkan sama Tuhan, tapi Tuhan suruh dia mengingatkan bahwa Niniwe bisa diselamatkan. Karena kecewa, akhirnya apa? Bosan hidup, ambil aja nyawaku, katanya. Ini salah satu sebabnya, ya. Apakah kalau buat kita sebagai manusia atau orang percaya biasa di dunia, apakah itu kecewa pada orang tua, ya, kecewa pada pasangan hidupnya, bahkan kecewa pada Tuhan? Karena apa? Karena tidak memperoleh apa yang diidamkan, apa yang didambakan. Yang terjadi justru yang sebaliknya, misalnya ada yang tidak disukainya, maka orang demikian mudah sekali terjerumus ke dalam fase atau kondisi rasa bosan hidup menguasai dirinya. Itu adalah jebakan dari si jahat, itu hasutan dari si jahat. Nah, maka akhirnya mereka mencari pelarian ke hal-hal yang salah, ya, termasuk bunuh diri yang seperti yang ini, ya. Yang lainnya misalnya pada pembunuhan malah bunuh orang lain, pada pencurian atau kejahatan lainnya, bahkan kejahatan narkoba dan sebagainya. Itu yang pertama, dikuasai rasa kecewa. Yang kedua, karena orang itu merasa hidupnya sungguh tidak berharga lagi, gitu. Kalau dia merasa begitu, maka timbullah rasa bosan hidup dalam dirinya, ya. Mari kita lihat Matius 10 ayat 31. Matius 10 ayat 31. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi kamu lebih berharga bareng burung pipitnya dipelihara Tuhan. Jadi kamu jangan merasa sembunyian tidak berharganya sehingga lalu malah hinggapi rasa bosan hidup, ya. Itu kata firman Tuhan. Jadi orang-orang merasa hidupnya sungguh tak berharga, ingatlah, bagi Tuhan kamu manusia lebih berharga dari burung pipit yang tidak pernah cari duit apapun, tapi bisa tetap hidup dipelihara oleh Tuhan. Berikutnya kita lihat Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku. Ingat, engkau itu berharga dan mulia loh. Jangan merasa diri enggak berharga gitu aja. Dan aku mengasihi engkau, maka aku telah memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan menghargai kita, walaupun orang menganggap kita tidak berharga, bahkan walaupun kita sendiri menganggap diri kita tidak berharga, tapi Tuhan menganggap kita berharga di matanya. Jangan salah, ya. Karena itu jangan sampai kita terjebak di sana. Misalnya mungkin karena merasa miskin, selama-lamanya miskin terus, merasa bodoh, jadi anggap apa-apa oleh orang lain, merasa tidak bisa apa-apa sama sekali, direndahkan orang, dibully orang, dan lain-lain, ditolak di mana-mana, ya, tertolak di mana-mana, akan merasa rendah diri, merasa tidak berharga, sehingga bosan hidup. Lihat, Daud itu, walaupun seakan tidak dihargai oleh orang tuanya dibanding saudara yang lain, tapi walaupun dia merasa tertolak, tapi kita lihat Tuhan sangat menghargai dia, bahkan mengangkat dia raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tidak menghargai aku, kasarnya, namun Tuhan menyambut aku. Ini pandangan Daud, harus kita tiru demikian. Bukan kita lalu merasa tidak berharga, lalu merasa bosan hidup, ya. Kita tahu demikian. Jadi iya, Daud merasa amat berharga karena Tuhan menghargai dia. Begitupun dengan kita dong, gitu ya.
Walau orang lain tidak mau menghargai kita, tapi kita berharga di mata Tuhan. Buktinya Tuhan juga mau mati untuk kita kok, untuk dia korbankan dirinya untuk kita juga, untuk menyelamatkan kita. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang bisa dikuasai rasa bosan hidup? Karena merasa diri dimusuhi oleh semua orang, ya, oleh banyak orang, dianggap semua orang musuhi dia. Percuma saja aku hidup. Hati-hati ya. Mari kita baca Amos pasal 3 ayat 11. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh memang akan ada di segala negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadanya, dan putri makan jara. Tapi ingat, aku firman Tuhan ayat 12, beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dan 2 tulang betis atau daun telinga, demikian orang Israel yang tinggal di Samaria akan dilepaskan hanya seperti ujung tempat tidur atau sepenggal kaki membaringkan. Walaupun kalian berharga, walaupun kalian dimusuhi semua orang, tapi Tuhan akan melepaskannya, ya. Kita bisa baca lagi di Mazmur 72 ayat 9. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Walau musuhi dia, tapi Tuhan buat kita dalam kemenangan, ya. Untuk poin ini terakhir kita baca di Lukas 19 ayat 43, ya. Lukas 19 ayat 43. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan meliling kau dengan kubu, ya, musuhnya amat banyak, lalu menghukum engkau dan menggigit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak biarkan satu pun tinggal terlalu satu batu, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawat engkau. Ingat, Allah masih akan datang, bisa akan datang untuk melawat kita. Jadi jangan merasa dimusuhi orang banyak, lalu kemudian putus asa, lalu rasa bosan hidup menguasai dirinya. Hati-hati, ya. Inilah, memang saya katakan ulang lagi, yang diinginkan oleh jahat dari kita. Ia membujuk pikiran perasaan kita ke arah sana loh, ya. Padahal ada juga orang-orang yang ternyata cuma merasa-rasa saja dimusuhi semua orang, anggapannya saja, asumsinya, padahal tidak gitu juga, ya. Umumnya orang itu cuma punya pendapat dan pandangan yang berbeda dengan dia, dianggap musuhi dia, gitu ya. Atau hanya karena perasaan asumsinya sendiri semata, gitu ya. Maka semua beban berat itu akan menimpanya karena dia punya pikiran salah, ya. Dia harus tahu. Jadi karena itu jangan langsung merasa dimusuhi semua orang, merasa jadi musuh orang banyak, ya, berarti tidak berharga dan sebagainya. Lalu kemudian rasa bosan hidup menguasai. Yang terakhir, kenapa orang bisa merasa bosan hidup? Karena si jahat menanamkan konsep, menanamkan pengertian bahwa masalah yang sedang menimpa kita itu tidak akan bisa kita lewati, tidak akan bisa kita menangkan, tidak akan bisa kita tempuh dengan baik. Maka daripada kamu menderita nanti, bunuh diri aja, bosan hidup saja. Bahkan kalau kita mau bertahan, akan menderita yang lebih buruk lagi dari yang sudah sekian diderita oleh kita. Nah, ini bisikan si jahat, ini bujukan si jahat, ya, membuat kita makin putus asa, sehingga akhirnya dikuasai rasa ingin bunuh diri atau rasa bosan hidup. Matius 27 ayat 64. Matius 27 ayat 64. Pandangan seperti ini. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan, ya, kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesalan terakhir akan lebih buruk dari yang pertama. Nah, ini ketakutan dulu sebelumnya, takut akan bayangan sendiri, kata orang dunia, gitu ya. Janganlah demikian. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada mustahil, gitu ya. Dan bila ia buka pintu jalan keluar bagi kita disediakannya, maka tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Kita payu mengatakan demikian. Jadi jangan kita terpengaruh oleh bujukan, jadi terkecoh oleh apa yang setan taruh dalam pikiran perasaan kita. Jadi kesimpulannya apa dong artinya? Jadi artinya orang yang bosan hidup itu sampai lalu bunuh diri, itu sebenarnya itu semua ada hasil karya daripada si jahat yang mengecoh dia, yang membujuk dia, yang menanamkan perasaan pikiran itu kepada dia. Jangan kita mau dibujuk oleh si jahat, ya. Tanpa disadarinya, orang itu berarti sudah mengabulkan, menuruti maunya si jahat atau kehendak jahat dalam hidupnya. Jadi malah jadi pro si jahat, gitu ya. Makanya Tuhan amat membenci perbuatan sikap seperti ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan tema berkat dari Tuhan. Angkat dua tangan.
Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghibur, kekuatan, terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus, buat kita bisa menolak bujukan si jahat, menolak karya si jahat hidup kita, dan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan amat baik kepada kita, dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, di mana Tuhan datang kembali. Second coming, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan namanya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulia Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai selamanya. Ya Tuhan Allah yang mulia, Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan
kasih Tuhan.